Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Nah, kita berjumpa kembali dalam pelajaran kemuhammadiyahan. Pada pertemuan kali ini, kita masih membahas Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Hari ini kita akan membahas mengenai maksud dan tujuan Muhammadiyah. Berdasarkan anggaran dasar Muhammadiyah bab 3 pasal 6, maksud dan tujuan Muhammadiyah adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, kita akan melihat lebih jauh pengertian dari masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Konsep dari masyarakat Islam ini pertama kali dikemukakan oleh Bapak Farid Ma'ruf pada saat Muktamar Muhammadiyah ke-33 di Palembang tahun 1956. Beliau menuliskan konsep bahwa masyarakat Islam adalah golongan manusia yang mencerminkan umat manusia yang hidup untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat Islam ini merupakan salah satu konsep dari maksud dan tujuan Muhammadiyah. Untuk mewujudkan tujuannya ini, Muhammadiyah melakukan usaha-usaha yang dilaksanakan secara tersistem. Usaha Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, dan kegiatan yang dilandasi ajaran Islam untuk berbuat amar ma'ruf nahi munkar. Ada keyakinan dalam diri pimpinan maupun anggota Muhammadiyah bahwa secara bertahap dari waktu ke waktu, tujuan Muhammadiyah akan tercapai. Keyakinan ini diamalkan dengan bekerja sungguh-sungguh dan tulus ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka menjalankan amanahnya sebagai pemimpin di muka bumi atau sebagai khalifah. Itu adalah konsep dari masyarakat Islam yang berhubungan erat dengan maksud dan tujuan Muhammadiyah. Selain itu, pada Muktamar Muhammadiyah ke-37 kemudian dilengkapi konsep dari masyarakat Islam ini dengan meletakkan ciri-ciri masyarakat Islam. Yang pertama ada bertuhan dan beragama, yang kedua persaudaraan, yang ketiga berakhlak dan beradab, yang keempat berhukum syar'i, yang kelima berkesejahteraan, yang keenam bermusyawarah, yang ketujuh ihsan, yang kedelapan berkemajuan, dan yang kesembilan berpemimpin dan tertib. 9 ciri-ciri ini merupakan ciri-ciri dari masyarakat Islam. Jadi kita sebagai umat Islam harus melihat nih dari 9 ciri ini kita kira-kira sudah memiliki berapa ciri yang ada di diri kita. Apakah kita sudah mencerminkan sebagai umat Islam yang baik atau belum? Jika belum, maka kita harus berusaha menjadikan diri kita menjadi masyarakat Islam yang baik. Jadi sebagai umat Islam, tentu saja kita tidak bisa hidup sendiri atau individu, tapi harus bermasyarakat. Nah, sangat jelas di Muhammadiyah diterangkan bagaimana ciri-ciri dari masyarakat Islam. Kemudian di Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar pada tahun 2015 ditambahkan bahwa masyarakat Islam yang sebenar-benarnya ialah masyarakat yang mewujudkan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin atau rahmat bagi sekalian alam. Jadi masyarakat Islam ini merupakan umat Islam yang sangat berguna bagi masyarakat sekitar, baik yang sesama muslim maupun pada yang non-muslim. Jadi hidupnya harus rukun, saling menjaga erat tali persaudaraan. Nah, maksud dan tujuan Muhammadiyah yang fokus di masyarakat inilah yang kemudian membedakan Muhammadiyah dengan gerakan Islam lainnya. Hal ini penting untuk dipahami oleh kita sebagai kader dan anggota Muhammadiyah. Karena beberapa tahun terakhir di Indonesia ini mulai berkembang gerakan Islam transnasional. Nah, gerakan Islam transnasional ini gerakan-gerakan Islam yang diwaspadai oleh Muhammadiyah. Karena gerakannya dikhawatirkan dapat beresiko bagi persatuan Indonesia. Apa demikian? Apa sih gerakan Islam transnasional?
Gerakan Islam transnasional adalah gerakan Islam yang pengaruh paham keagamaannya mampu melintasi batas kawasan atau negara. Jadi dia asalnya bukan dari Indonesia atau dari luar. Atau ada juga yang dari Indonesia kemudian melebarkan sayap keluar. Tapi biasanya gerakan Islam transnasional ini membawa pengaruh sedikit negatif karena ada beberapa gerakan Islam transnasional yang hendak mengganti dasar negara Pancasila menjadi negara Islam. Sedangkan di Indonesia ini sudah sangat jelas bahwa kita bukan negara Islam. Dan dasar negara kita adalah Pancasila. Meskipun demikian, kita mampu hidup secara Islami dengan tuntunan-tuntunan yang ada di Muhammadiyah. Seperti itu. Jadi jangan memaksakan diri untuk mengganti ideologi negara. Karena nanti akan menimbulkan bahaya. Nah ini Muhammadiyah dan Pancasila. Banyak yang beranggapan bahwa Muhammadiyah ini gerakan yang terlalu mandiri, kemudian nanti kedepannya bisa saja ingin mengganti ideologi negara dan lain sebagainya. Banyak sekali fitnah-fitnah seperti itu. Padahal Muhammadiyah ini sangat menghargai Pancasila. Pancasila bagi Muhammadiyah adalah sebagai Darul Ahdi wa Syahadah. Apa sih Darul Ahdi wa Syahadah? Jadi, Muhammadiyah memandang Pancasila sebagai bentuk kesepakatan nasional dan sebagai tempat pembuktian kesaksian untuk menjadi negeri yang aman dan damai. Maka Muhammadiyah berusaha tidak membenturkan antara Islam dengan Pancasila, tapi menyelaraskan antara kehidupan masyarakat Islam dengan Pancasila. Nah, kita kembali lagi membahas tentang ciri-ciri masyarakat Islam. Ternyata setelah diamati, ciri-ciri masyarakat Islam yang dicanangkan oleh Muhammadiyah bersesuaian dengan Pancasila. 9 ciri-ciri ini, kalau kita lihat dengan 5 sila yang ada di Indonesia, yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, maka ciri-ciri masyarakat Islam yang sesuai adalah bertuhan dan beragama, kemudian berhukum syar'i dan ihsan. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu sesuai dengan ciri-ciri masyarakat Islam nomor 2, persaudaraan, dan yang nomor 3, berakhlak dan beradab. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia, cocok betul sekali dengan ciri-ciri masyarakat Islam, persaudaraan. Selanjutnya yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan sesuai dengan ciri-ciri masyarakat Islam yang bermusyawarah dan berpemimpin dan tertib. Sedangkan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan ciri-ciri masyarakat Islam yang berkemajuan dan berkesejahteraan. Nah, itulah jadi kita bisa lihat justru Muhammadiyah ini berusaha menyelaraskan ciri-ciri masyarakat Islamnya dengan sila yang ada di Pancasila. Itulah mengapa Muhammadiyah menjadikan Pancasila ini sebagai kesepakatan nasional dan kesaksian pembuktian diri untuk hidup kita dalam bermasyarakat. Nah, dengan adanya perbedaan ciri identitas hingga cara perjuangan gerakan Islam yang berbeda-beda, lantas bagaimana sikap yang ditunjukkan Muhammadiyah? Bukan berarti Muhammadiyah memusuhi gerakan-gerakan Islam lainnya, bukan. Tapi justru Muhammadiyah tetap menjalin ukhuwah, bertoleransi, bekerja sama dengan sesama komponen umat Islam. Namun, hal itu bukan berarti bahwa Muhammadiyah harus membiarkan paham atau gerakan Islam lain masuk ke dalam tubuh persyarikatan, lebih-lebih dengan menarik anggota, baik langsung maupun tidak langsung.
Mereka perlu menghormati rumah tangga dan keberadaan Muhammadiyah. Selain itu, Muhammadiyah juga akan terus menghormati gerakan Islam lain, bahkan yang bersifat kebangsaan. Jadi meskipun berbeda, kita harus saling menghormati dan menghargai, tidak saling bermusuhan. Itu yang dicontohkan oleh Muhammadiyah sesuai dengan ciri-ciri masyarakat Islamnya. Nah, sesuai juga dengan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikianlah pembelajaran kemuhammadiyahan pada hari ini. Materinya tentang Muhammadiyah sebagai gerakan Islam sudah selesai satu bab. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih anak-anak, tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.